fields of Nusantara, where legends are born, to the roar of the stadium hearts are... Entah nggak berani atau nggak nganggap, hingga sekarang Malaysia nggak ada kejelasan saat ditantang secara terbuka oleh Erick Thohir. Tapi nggak ada mereka pun, masih banyak yang menarik opsi lain. Setelah sebelumnya Rusia dan Uzbekistan, kini Uruguay pun resmi menawarkan diri. Tak berhenti sampai di situ. PSSI juga disebut bakal melobi dan mempertimbangkan kandidat yang gak kalah jos, yakni timnas Brasil. Emang belum pasti kapan mainnya, karena harus menyesuaikan jadwal Uruguay dan Brasil juga. Tapi setidaknya secara pengalaman, lebih menjanjikan dari negara tetangga yang malahan gak jelas itu. Sedangkan Malaysia sendiri kini sedang berusaha keras mencari dukungan dan sorotan dari Eropa, mencoba seperti Indonesia. Tapi sorotan apa yang dibanggakan Malaysia? Di saat Indonesia justru punya pasar level dunia. Untuk itu, mari kita ulas sampai tuntas. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor. Memasuki era serius menuju Piala Dunia, entah kenapa PSSI jadi nggak banyak basa-basi lagi. Mungkin karena nggak ada waktu, kerjanya jadi satset. Kayak jelang matchday Juni udah dipastikan gak ada pemain diaspora baru, ya langsung ngomong ke publik. Kalau biasanya kan PSSI diam-diam ada gebrakan, atau walaupun gak ada, ya tetap diam biar publik penasaran. Walau begitu, jika lolos ke round keempat, masih ada kemungkinan butuh kekuatan tambahan sih cuy. Di samping kualifikasi Piala Dunia, Timnas Garuda sendiri ternyata juga punya banyak agenda lain di matchday yang kosong, seperti di bulan September. Tapi yang perlu diingat, dalam setiap matchday kita nggak bisa melawan banyak tim sekaligus. Mentok-mentok 3 tim dalam satu matchday bisa dijadikan sebagai mini turnamen. Ditambah jika kita lolos ke round keempat, maka jika matchday selanjutnya tim Garuda juga bakal kembali fokus melakoni laga kualifikasi Piala Dunia. Makanya, penting dalam setiap mengambil keputusan untuk memilih lawan mana saja yang akan kita coba. Erick Thohir dan para pemain timnas layaknya Tom Hei sendiri sejatinya sangat ingin melawan tim tetangga, Malaysia, yang sudah lama nggak pernah ketemu. Tapi siapa sangka mereka nggak ada respon. Malahan medianya meremehkan. Ya udah deh cuy. PSSI masih banyak opsi untuk meng-ACC lawan yang siap menguji kekuatan timnas Garuda. Layaknya Rusia, Lebanon, Uzbekistan, dan Kazakhstan yang sudah dipastikan minat. Of Nusantara, where legends are born, to the roar of the stadium hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the stage where dreams ignite. Indonesia rise into the spotlight. Tapi yang jauh lebih menarik, datang tawaran yang sepertinya nggak perlu dipertimbangkan lagi. Di mana Duta Besar Uruguay untuk Indonesia telah resmi menawarkan kerjasama untuk menggelar pertandingan persahabatan. Tim nasional yang sekarang bertengger di peringkat 13 dunia jelas nggak bisa kita abaikan. Bahkan Duta Besar Uruguay untuk Indonesia bernama Cristina Gonzalez janji bakal mengupayakan laga ini sebagai laga persahabatan yang menarik, dengan membawa skuad utama bukan pakai lapis-lapisan. Kalau tawaran gini, siapa sih yang nggak mau coba? Tapi yang kembali jadi sorotan, sebelum Uruguay mengajak, PSSI ternyata memang sudah merencanakan ingin mengundang beberapa negara top. Erick Thohir punya ambisi untuk mengundang beberapa negara top menjadi lawan yang bakal menguji kekuatan timnas Indonesia. Hal ini jadi ambis ketum PSSI setelah sukses mengundang timnas Argentina ke tanah air. Saya sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, Brasil, dan Portugal. Tapi kami hanya bisa pilih satu lawan setiap tahun. Kalau kami melawan tim kayak mereka terus, kapan Indonesia naik rankingnya?
Ini sebuah kehormatan bagi kami. Artinya pertandingan besar seperti ini hanya bisa dilakukan sekali. FIFA Matchday akan diisi untuk memperbaiki ranking. Ini bagian untuk membangun mental pemain Indonesia melawan pemain-pemain besar, ungkap Erick Thohir dikutip dari Tempo. Yang mana negara top dalam sepak bola layaknya Brasil, Maroko, Portugal bisa jadi pelengkap buat sekalian lawan Uruguay. Tapi nggak bisa sembarangan, tim-tim tersebut harus melakukan lobby terlebih dahulu, mengatur jadwal dan kesepakatan jadi poin utama. Jika harus melihat prioritas utama yakni jadwal, maka Brasil yang paling mirip dengan jadwal kosongnya Uruguay. Saat ini, kedua tim Amerika Selatan tersebut saat ini sedang disibukkan dengan kualifikasi Piala Dunia hingga laga terakhir pada bulan September. Dan di tahun 2026, Uruguay dan Brasil akan lebih longgar, maka timnas pun bisa mengundangnya. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Selain itu, PSSI sendiri sejatinya masih punya janji untuk laga uji coba menghadapi timnas Belanda. Dengan KNVB, Erick Thohir sudah pernah membuat skenario untuk kedua negara bertemu dalam laga persahabatan. Gak bisa kita lewatkan, ini juga sangat menarik. Jika para pemain keturunan bertemu Belanda, maka jadi laga persahabatan yang penuh dengan makna. Layaknya Eliano Renders yang sudah sangat menantikan pertemuan dengan sang kakak Tijani Renders. Dan PSSI serta KNVB sendiri merencanakannya pada tahun depan juga. Sementara di September 2025, bisa PSSI memang mempertimbangkan laga uji coba beneran buat menjajal para pemain timnas menghadapi tim-tim raksasa Rusia, Uzbekistan tadi. Dan kalau Malaysia masih nggak ngasih tanggapan, ya udah biarin, masih banyak opsi kan cuy. Rise into the spotlight. From the shadows of doubt to the dawn of hope. Across the ocean. Dan Harimau Malaya pun kini sedang larut dalam euforia sendiri, di mana publik negeri jiran sedang bangga-bangganya saat timnas mereka jadi bahan pemberitaan viral di Inggris, berkat pemusatan latihan alias TC yang dilakukan di Johor Bahru. Pemusatan latihan yang dipimpin oleh Peter Klamowski, ex-asisten H. Postecoglou. Malaysia mulai bersiap untuk laga kedua di grup F kualifikasi Piala Asia 2027. Lawan mereka timnas Vietnam, sang juara AFF 2024. Tapi yang bikin heboh bukan cuma lawannya, melainkan siapa yang ada di balik layar, ialah Jose Baxter. Mantan pemain Everton ini sekarang jadi bagian dari staf pelatih Malaysia, menggantikan Mark Milligan. Gak heran kalau media Inggris seperti English Player Award mulai melirik. Namanya juga ada ex-Premier League di sana. Dan inilah yang dibanggakan media Malaysia makan bola. Cerita TC Harimau Malaya menjadi viral di Inggris. Pemusatan latihan timnas Malaysia mulai jadi pemberitaan viral di Inggris. Dipimpin Peter Klamowski dan dimulai pada Minggu di Johor Bahru, kabar ini viral di situs media sosial Inggris, English Player Abroad, yang mengunggah TC timnas Malaysia, tulis laman Makan Bola. Namun, sebagai fans Indonesia, kita tahu viralnya berita di luar negeri sudah jadi hal biasa. Kita pun pernah viral karena pertandingan, karena semangat, karena drama wasit botak biadab. Tapi yang kita kejar sekarang bukan lagi atensi, melainkan konsistensi dan prestasi. Makanya pas media resmi asal Malaysia mengunggah postingan tersebut di Instagram, banyak warganet plus 62 yang merosting balik. In unity we rise from the dust. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Terlepas dari uji coba lawan Malaysia, ketika ada yang sibuk cari sorotan, kita fokus cari kemajuan. Saat yang lain bangga viral, kita lebih bangga naik ranking FIFA menuju Piala Dunia dan meningkatkan performa. Karena buat tim Garuda, sekarang bukan soal siapa yang nonton, tapi soal siapa yang siap dilawan. Garuda nggak lagi terbang rendah bro, kita sedang naik dan nggak akan turun cuma buat drama tetangga yang nggak gubris. Lagi pula, lawan besar bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk membuktikan Garuda siap menjajah level dunia. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into